Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nurmalia Zakaria, S.Farm M.Farm. Saya merupakan dosen tetap di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, Prodi D3 Analisis Farmasi dan Makanan yang bertempat di Jalan Tengku Cikditiro nomor 15, Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Video proses pembelajaran ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 berupa pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan proses pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah farmasetika. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Analisis Farmasi dan Makanan semester 3 dengan kode mata kuliah ANF 210 yang berbobot 3 SKS dengan 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. 1 SKS teori diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan teori dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait rancangan formulasi sediaan farmasi, teknologi pembuatan sediaan farmasi sesuai dengan prinsip pembuatan obat yang baik, evaluasi sediaan farmasi secara fisika dan kimia, penandaan dan pengemasan produk jadi sediaan farmasi. Selain itu, mahasiswa akan melaksanakan praktikum dalam bentuk proyek berupa pembuatan sediaan farmasi berbentuk padat, semi padat, dan cair dengan pemanfaatan bahan obat sintetik dan juga bahan obat alami yang memiliki mutu sediaan yang baik. Luaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menciptakan suatu produk farmasi dengan pemanfaatan bahan obat alami dan sintetik dan dapat dijadikan laporan tugas akhir untuk memenuhi syarat kelulusan. Adapun capaian pembelajaran program studi dari mata kuliah ini merujuk kepada kurikulum D3 Analisis Farmasi dan Makanan yang ditetapkan oleh Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia, yaitu pada kategori sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan, yang semuanya tertuang di dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Adapun uraian dari capaian pada sikap, yang pertama, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan terhadap masyarakat dan bernegara. 2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 3. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Pada keterampilan umum, capaian yang pertama, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Pada keterampilan khusus, capaian yang pertama yaitu mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan standar operating procedure. 2. Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium bidang farmasi dan makanan. 3. Mampu merencanakan dan merancang pembuatan beberapa sediaan farmasi dengan jaminan mutu, keamanan, manfaat, dan khasiat. Pada pengetahuan, capaian yang dicapai yang pertama adalah menguasai konsep good laboratory practice. 2. Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan. 3. Menguasai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskripsi. 4. Menguasai konsep dan teknik meracik obat dan analisis mutu secara fisika dan kimia. 5. Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu,
pemastian mutu, konsep struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi laboratorium, dan mengetahui sistem mutu dan konsep berdasarkan ISO 17025. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep farmasetika. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisa dan merancang formulasi sediaan farmasi dari bahan obat alami dan sintetik. CPMK 3, mahasiswa mampu menentukan mutu dari sediaan farmasi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. Adapun materi pertemuan pada mata kuliah ini, pertemuan pertama, kontrak perkuliahan, penjelasan RPS, dan pengantar farmasetika. Pertemuan kedua, sejarah kefarmasian Indonesia dan perkembangan teknologi farmasi secara global. Pertemuan ketiga, sinonim dan bahasa Latin. Pertemuan keempat, resep dan kopi resep. Pertemuan kelima, sediaan farmasi cair larutan sirup. Pertemuan keenam, sediaan farmasi cair suspensi. Pertemuan ketujuh, sediaan farmasi cair emulsi. Pertemuan kedelapan, ujian tengah semester. Lanjut pada pertemuan ke-9, sediaan farmasi padat, bentuk serbuk dan supositoria. Pertemuan ke-10, sediaan farmasi padat berbentuk tablet. Pertemuan ke-11, sediaan farmasi semi padat berbentuk salep dan linimen. Pertemuan ke-12, sediaan farmasi semi padat berbentuk lotion, krim, dan pasta. Pertemuan ke-13, sediaan farmasi semi padat berbentuk gel dan koyo. Pertemuan ke-14, pengemasan sediaan farmasi. Pertemuan ke-15, penambahan sediaan farmasi, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. 3 komponen utama dalam pembelajaran di mata kuliah ini antara lain Delivery, Interaction, and Assessment, atau yang biasa disingkat dengan DIA. Untuk delivery, saya memberikan RPS dan materi langsung kepada mahasiswa, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Excel, Google Form, dan juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaction dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan juga kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS, dan terakhir asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot presentasi penilaian pada mata kuliah ini berupa yang pertama kuis sebesar 4%, yang kedua tugas sebesar 10%, yang ketiga ujian tengah semester sebesar 10%, ujian akhir semester sebesar 16%, dan praktikum sebesar 60%. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning, cooperative learning, dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan juga respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya saya sendiri dari hasil penelitian hibah DRTPM Kemdikbudristek tentang sediaan farmasi sirup, juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi farmasi secara global. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah farmasetika dengan materi pada pertemuan kelima, yakni materi sediaan farmasi cair sirup. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke, mudah-mudahan
kita semua, khususnya mahasiswa, dapat mengikuti perkuliahan di pagi hari ini dengan sangat baik dan seluruh ilmu yang diberikan pada hari ini bisa diterima dengan baik. Amin. Oke, ini perkuliahan kita pertemuan ke-6 ya, akan membahas tentang sediaan farmasi cairan. Di minggu-minggu yang lalu, di awal pertemuan, kita sudah mengetahui bahwa bentuk sediaan farmasi itu ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, bentuk padat. Yang kedua, semi padat dan bentuk cair. Ya, oke. Untuk sediaan cair, kali ini kita akan membahas tentang bentuk sirup. Ada yang sudah pernah minum sirup? Sirup obat ya? Ada ya? Apa contoh sirup yang ada di pasaran? Milanta cair, oke ya. Hati-hati ya, Milanta juga ada yang bentuk tablet. Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran ini ya, setelah selesai mengikuti perkuliahan pada hari ini, diharapkan nanti mahasiswa itu akan mampu menjelaskan definisi dan karakteristik sediaan sirup, menjelaskan kelebihan dan kekurangan sediaan sirup, menjelaskan jenis-jenis sirup dalam sediaan farmasi, menjelaskan bahan tambahan yang digunakan untuk pembuatan sirup, menjelaskan bagaimana metode dalam pembuatan sirup, dan yang terakhir, memahami apa saja uji-uji yang dilakukan untuk menentukan mutu dari suatu sediaan sirup. Oke, jadi definisi dari sirup adalah sediaan cair oral yang mengandung zat aktif terlarut dalam rautan gula ataupun pemanis lainnya. Jadi kata kunci di sini yang paling penting adalah dia terlarut. Harus terlarut. Ciri suatu zat itu terlarut, dia berarti bagaimana? Ciri-ciri bahwa dia terlarut sempurna itu gimana? Bening. Bening. Jadi dia jernih. Tidak ada terlihat keruh, tidak ada terlihat endapan. Nah, itu ciri dari sediaan sirup. Nah, tadi Milanta katanya ya. Walaupun di dalam botolnya mungkin sirup antasida ya bunyinya ya. Nah, tapi secara struktur ya, dia tidak masuk dalam kategori sirup karena bentuknya dari Milanta itu yang sebenarnya adalah suspensi ya. Apa itu suspensi? Sediaan cair yang mengandung zat padatan yang terdispersi di dalam air ya. Nanti di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang sediaan suspensi ya. Nah, jadi karakteristik umum dari sediaan sirup ini yang pertama dia manis dan kental. Tapi kental di sini juga tidak yang harus kental sekali ya. Nah, kental ini pun mungkin dihasilkan dari pemanis yang digunakan ataupun bahan tambahan lainnya yang berguna untuk menjaga stabilitas dari obat sirup itu sendiri. Nah, kemudian dia jernih atau kalaupun agak itu ya burem aja lah gitu. Jadi disebut sirup aquosa. Nah, maksimal penambahan sukrosa dalam pembuatan sediaan sirup itu adalah 60%. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, karena banyaknya timbul penyakit-penyakit yang mengharuskan kita mengurangi gula, maka banyak pilihan pemanis lainnya yang bisa digunakan dalam sediaan obat, terutama untuk pasien-pasien yang mungkin memiliki gejala diabetes, seperti itu ya. Nah, lalu kalaulah viskositas atau kekentalan dari sediaan sirup itu terlalu tinggi, nah maka ini bisa saja menutupi rasa pahit dari zat aktifnya ya. Nah, apa kelebihan dari sediaan sirup? Mudah diberikan untuk anak-anak dan lansia ya, pasti ya. Nah, di sini berarti dia harus memiliki rasa manis dan bentuk cair yang mudah ditelan dan sangat cocok untuk pasien yang kesulitan menelan tablet ataupun kapsul. Kemudian rasa juga dapat disesuaikan. Biasanya kita akan menyesuaikan antara rasa dengan warna dan aroma. Kalau kita mau buat sirup dengan rasa stroberi, ya rasa stroberi, maka warna yang dipakai nanti warna apa? Warna merah atau pink lah ya. Nah, kemudian pengaromanya juga pengaroma
stroberi. Kalau kita mau buat sirup rasanya jeruk, maka warnanya orange atau kuning. Pengaromanya juga jeruk. Kemudian obat terdispersi atau terlarut merata di dalam air ya. Sehingga ini akan meningkatkan bioavailabilitas zat aktif karena zat aktif dalam bentuk larutan itu sangat mudah diserap oleh tubuh ya. Jadi bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk sediaan farmasi padatan misalnya ya, kita bandingkan ini bentuk cair dengan padat, kira-kira yang lebih cepat mengalami penyerapan dan menimbulkan efek itu bentuk sediaan apa? Cair. Kenapa? Karena kalau padat dan harus ada larut dulu dia proses pengarutan. Iya, betul. Karena kalau padat berarti dia begitu masuk di saluran pencernaan, dia harus hancur dulu ya kan? Setelah hancur, dia lepaskan zat aktif, baru zat aktifnya larut di dalam lambung atau cairan lambung. Baru kemudian dia mengalami penyerapan ataupun absorpsi, masuk ke dalam pembuluh darah, baru mencapai tempat efek kerja. Sedangkan kalau bentuk cairan mengalami ini enggak penghancuran? Tidak. Karena dia memang sudah larutan, sudah larut zat aktifnya. Nah, begitu masuk ke dalam saluran pencernaan, masuk ke lambung, obatnya langsung larut, tidak melalui proses penghancuran dan lain-lain. Nah, makanya absorpsinya lebih cepat, efek yang ditimbulkan juga lebih cepat. Kekurangan dari sediaan sirup, dia mudah terkontaminasi dengan mikroorganisme. Kira-kira kenapa ya? Kenapa gampang sekali? Karena manis. Pembawanya tadi apa? Air. Air dan mikroorganisme tuh gimana tuh dia? Iya, air merupakan media pertumbuhan mikroorganisme. Nah, maka di sini tantangannya kita pada saat mau membuat sediaan sirup. Berarti harus menambahkan apa? Apa yang harus ditambahkan berarti? Supaya tidak mudah dirusak oleh mikroorganisme. Pengawet. Nah, ada pengawet-pengawet yang memang boleh digunakan ya, sudah diatur oleh BPOM dengan kadar-kadar tertentu ya. Kemudian volumenya besar sehingga tidak praktis untuk dibawa bawah ya. Lalu stabilitas kimianya juga menjadi terbatas ya. Membutuhkan pemakaian alat takar tertentu. Kalau tablet kan tinggal buka ambil. Nah, kalau ini begitu tidak ada sendok udah sulit kan mau nakar gimana ya biar minumnya pas 5 ml ya. Sendok obat sama sendok makan di rumah kira-kira sama nggak? Beda. Kalau sendok obat yang dikatakan sendok teh itu berapa mili? 5 mili ya. Nah, lalu dan resiko pemanis terhadap pasien tertentu. Nah, beberapa jenis sediaan sirup ya, ada sirup sederhana. Sirup sederhana ini dia sirup saja, hanya mengandung gula saja tanpa adanya zat aktif. Biasanya sediaan-sediaan ini tersedia dijual, diperuntukkan bagi pasien anak yang mendapatkan obat racikan puyer. Nah, kadang kan ada pasien anak itu diberikan racikan obat beberapa ya, lebih dari 2 macam. Nah, serbu itu kalau cuman kita larutkan dengan air kan mungkin agak terasa pahit ya, jadi dilepeh. Ya, kalau sudah dikeluarin maka dosisnya berkurang. Maka tersedia sirupnya ini yang nanti tinggal dicampurkan saja dengan puyer untuk si anak itu. Nah, banyak pilihan rasanya. Lalu ada sirup obat, jelas berarti sirup yang memang mengandung zat aktif obat yang tujuannya untuk terapeutik ya. Kemudian ada eliksir. Nah, eliksir ini adalah sirup yang mengandung alkohol, tapi dengan konsentrasi yang kecil. Kenapa mengandung alkohol? Karena sifat dari zat aktif itu hanya bisa larut bila dengan penambahan alkohol ya. Lalu ada lagi sirup kering atau dry sirup. Nah, sirup kering ini ada yang tahu sirup kering? Mungkin pernah pakai? Amoksisilin. Ya, bentuknya dia dalam botol tapi
Isinya serbu. Tidak cair, serbu dia. Nah, kapan dia menjadi cair? Ya, pada saat mau digunakan ditambahkan dengan air minum untuk pada batas tertentu. Ya, berarti sudah ada yang pernah lihat ya dry syrup ya. Oke. Kemudian ada sirup herbal. Nah, ini namanya aja sudah herbal, berarti kandungannya adalah zat aktifnya berasal dari bahan alami atau tumbuhan. Nah, ini contohnya. Ini tadi sirup sederhana ya, nengok tuh, udah ada 4 pilihan rasa, ya kan? Kira-kira yang hijau apa, yang ungu apa nih? Ungu? Ah, ya, oke ya. Kemudian sirup obat, ya. Kemudian eliksir, ya, salah satu contoh eliksir. Lalu ini dry sirup tadi ya, antibiotik. Di sini contohnya eritromisin. Kemudian ada sirup herbal. Nah, di sini khusus untuk obat batu, ya. Nah, bagaimana bahan penyusun dari sediaan sirup? Yang pertama itu sudah pasti komponen utamanya harus ada zat aktif. Kalau untuk 0,05% menggunakan perasa jeruk dan menggunakan air suling ataupun air minum sebanyak 5 mili. Nah, kayaknya nggak mungkin ya kita mau bikin obat untuk 1 sendok. Sulit kan ya? Nah, sekarang coba kalian hitung ya, silakan keluarkan kertasnya dan pulpennya. Nah, coba dihitung. Seandainya kita mau memformulasikan sirup paracetamol ini untuk 100 ml. Kalau ini kan tadi untuk 5 ml ya, untuk 5 ml. Nah, sekarang kalau misalnya dalam 5 ml mengandung paracetamol 250 mg, berarti dalam 100 ml berapa paracetamolnya harus kita ambil atau kita timbang? Coba silakan dihitung. Ayo. Ini sebenarnya mudah sekali ya. Logika matematika biasa saja ini ya. Oke. Ada? Ada yang sudah bisa? Oke, silakan Fatia. Coba di papan tulis hitung. Ada 5 mili, ada Ya. 250 miligram kan? Ya. 5 mili jadi 200 dibagi 5 mili. Kan kita mau buat untuk 100 mili, Bu. 100 mili, ya betul. Dikali dengan 100. Ya. Dengan 2000 miligram. Miligram, oke. Gram, 5 gram. Oke, ya paham sampai di sini? Ya, kalau di dalam 5 mili mengandung 250 mg paracetamol, nah maka dalam 100 mili paracetamol yang kita butuhkan adalah sebanyak 5.000 miligram. Atau kita rubah satuannya itu menjadi 5 gram. Oke. Kemudian tidak boleh ada endapan, rasa dan baunya juga harus Nah, jadi pada saat kita baru bikin sirup, rasanya tuh rasa stroberi, aromanya aroma stroberi, ya kan? Warnanya juga warna merah misalnya. Setelah 3 bulan, kalau terjadi perubahan warna, yang tadinya merah berubah menjadi pudar merahnya, kemudian waktu kita cium, aromanya juga sudah bukan aroma stroberi, udah aroma stroberi busuk misalnya. Lalu kemudian pas dirasa juga di ujung lidah, sudah terjadi perubahan rasa. Nah, itu berarti menunjukkan sediaannya tidak stabil. Nah, masih tetap pengen dikonsumsi? Tidak, ya. Kemudian, lalu kebersihan itu sangat penting dalam proses penyiapan dan pembuatan sediaan sirup, ya. Ini ada sedikit pertanyaan, siapa yang bisa menjawab? Tadi sebenarnya sudah disebutkan juga ya di penjelasan. Nah, mengapa tidak semua obat itu cocok dibuat dalam bentuk sirup? Ada obat yang nggak bisa dibuat dalam bentuk sirup. Nah, kenapa kira-kira? Kayak Milanta bisa nggak bentuknya sirup tadi? Nggak bisa ya. Nah, karena Milanta tadi buatnya bentuk suspensi. Nah, kenapa itu dia? Tadi syarat untuk sirup apa?
tidak boleh ada depan, harus terlarut. Berarti kalau ada zat yang sifatnya tidak bisa larut dalam air, bisa nggak kita buat menjadi bentuk sirup? Tidak bisa. Makanya kalau milanta itu kandungannya apa? Zat aktifnya? Antasida. Namanya apa? Nama kimianya? Apa? Aluminium hidroksida. Nah, jadi aluminium hidroksida itu tidak bisa larut di dalam air ya, seperti tepung dia. Ya, seperti tepung. Nah, maka dia cocoknya dibuat bentuk sirup suspensi gitu ya. Oke, lalu bagaimana cara mengatasi masalah rasa pahit pada sirup? Ya, penambahan pemanis ya. Tahu nggak pemanis lainnya selain sukrosa yang lebih aman? Stevia, ya betul. Itu stevia itu dari apa tuh? Dari tanaman, dari daun stevia ya. Udah dah sedianya di pasaran? Sudah. Oke. Ini ada kasus ya. Di sini dinyatakan seorang pasien anak mengalami demam tinggi dan sulit menelan tablet. Dokter meresepkan paracetamol dalam bentuk sirup. Ya, perhatikan di sini anak usianya 6 tahun. Jadi ini bagi menjadi 4 kelompok. Tiap-tiap kelompok membuat rancangan formulasi untuk sediaan sirup. Ya, jadi boleh dilihat dari literatur artikel-artikel penelitian orang yang mengangkat tentang sediaan sirup. Nah, jadi nanti kalian rancang bahan tambahan yang kalian pilihkan, tapi terlebih dahulu nanti dihitung dulu dosis untuk anak usia 6 tahun. Kalian rancang, boleh dibuat untuk 100 ml, 150 ml, ataupun 200 ml. Nah, bahan tambahan apa saja kira-kira yang akan kalian pilihkan untuk membuat sediaan sirup. Paham ya? Nah, jadi minggu depan dipresentasikan tiap-tiap kelompok, dijelaskan alasan pemilihan dari setiap bahan tambahan yang kalian gunakan. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini? Nggak ada? Oke. Sebelum kita akhiri saya absen dulu ya. Ini datang semua nggak nih kayaknya? Datang semua ya? Ya udah, berarti nggak usah dipanggil satu-satu lagi ya. Langsung di ini aja ya. Oke, jangan lupa nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan dipilih sendiri kelompoknya ya. Jadi cukup memaparkan saja rancangan formulasi sirup paracetamolnya dalam bentuk PowerPoint saja ya. Oke, kita sudahi sampai di sini ya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Minggu depan kita presentasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.